Tambang ini dengar cerita dari kawan-kawan yang di lapangan sama yang dari penambang dari dusun agak ada masalah. Kalau untuk daerah-daerah yang penghasil purple sama piolitis blue ini sudah dikit wilayahnya. Yang biasa ngeluar batu yang kualitas high quality itu sudah susah. Bahan-bahan juga sekarang sudah jarang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun sahabat-sahabat begesah berada. Begesah ini kak. Kali ini di cuaca yang hangat ini saya sedang berada di sebuah galeri nih. Galeri kerajinan perak dan menyangkut juga dunia perbatuan. Di depan saya sudah ada seorang narasumber, orang lama main di dunia perbatuan ini. Nanti kita akan kenalan, namun sebelum itu saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya, dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak like, comment and share. Oke kak, silakan diperkenalkan dulu kak, siapa nama kakak sebenarnya kak? Namo biasa dipanggil Canmo. Di dunia perbatuan itu wong taunya kita namo Canmo. Canmo. Iya. Nama aslinya? Nama aslinya nggak usah lah disebutkan. Harus sebut. Oh, karena kurang ini. Familiar. Iya, kurang menjual. Kurang hoki. Bang Canmo ini atau di akun Facebooknya kalau tidak salah Bian Silver ya? Iya, Bian Silver. Bian Silver. Selalu memposting batu akik asli Batu Raja yang kelasnya di atas rata-rata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tidak salah kalau kita begesah bareng beliau ini, karena batu ini memang batu yang paling dicari kak ya. Iya. Gimana kak? Sekarang memang masih banyak dicari batu ini kak? Kalau untuk di daerah luar masih banyak. Cuman minat beli sekarang sebenarnya yang agak kurang. Cuman kalau kebetulan ketemu batu-batu yang berkualitas masih tinggi harganya. Kalau kita kan ada varian diunggulkan dari Batu Raja ini semacam biru langit, sering juga disebut biru maison, ada juga purple, violetis blue. Nah itu diunggulkan di daerah kita nih. Dan itu masih terus dicari? Masih, sampai sekarang masih banyak yang nyari itu. Berbentuk jadi batu aki atau hanya bahan? Berbentuk batu aki. Batu sudah. Aki? Iya, karena ada sebagian juga yang bahan, cuman kan bahan ini kan terlalu tingkat keberhasilannya terlalu kecil, gambling lah. Oh. Nah makanya kalau untuk wong-wong luar, terutama kolektor-kolektor, mending dia yang nyari yang sudah bagus, yang sudah cantik, sudah di perak. Oh. Itu. Nah selain batu ini kakak Dewe, ini usaha apa lagi nih di sini di galeri ini? Nah kebetulan kita nih dalam waktu kurang dari 1 tahun ini kita nih buka perak, mendatangkan tukang pengrajin dari Kuningan, Jawa Barat. Berapa orang? Awalnya orang 3, cuman sekarang ada yang lagi libur jenguk keluarga, jadi untuk sekarang wong 2 yang lagi begawi. Jadi yang bisa dilakukan di galeri ini apa aja kak? Kalau boleh disebutkan? Yo bikin model ini nah. Model perak atau liontin, ada macam-macam sih. Ada yang gagang cewek. Pokoknya kita nurutin pasar konsumen. Kalau konsumennya minta ring, bikin ini ring cewek, ya kita bikinkan. Nah, kalau masalah model-model, selain kita juga ada contoh di sini, bisa juga dia bawa contoh dewe. Cak mano bentuknya, insya Allah kita bisa. Karena tukang ini memang sudah pengalaman di bidang itu kan, memanglah ditempah dari kampungnya. Jadi tapi galeri untuk bikin ring ini memang kakak dulu basicnya memang pemain batu kayak? Memang pemain batu. Dari tahun berapa kak? Dari akhir 2013.
Akhir 2013. Iya, main batu. Dan Tapi sampai sekarang. sampai sekarang. Artinya jadi semacam mata pencarian tetap. Iya. Nah, bagaimana Kak kondisi sekarang ini Kak ya? Dulu sekitar 5 tahun lalu, bahasa yang booming gitu ya. Iya. Nah, dengan kondisi pasar sekarang ini, apa perbedaannya Kak? Kalau dulu batu apa baik laku, sebanyak apapun batu yang didatangkan cepat sold out, terjual Itu waktu booming. waktu booming. Oke. Nah, kalau untuk sekarang rata-rata wong nyari yang memang berkualitas, karena mungkin untuk pakai dewe, mungkin agak gengsi kalau batu yang kurang-kurang warna atau kurang bersih itu kan. Cuman masih banyak wong kawan-kawan Batu Rajo masih lancar jual-jual batu. Artinya yang memburu batu sekarang ini memang dalam tanda petik penggemar batu. Iya, beneran. memang penggemar batu. Tidak seperti yang dulu. Yo, yang kalau dadakan. dulu kan banyak juga yang ikut-ikutan kan. Ah. Kita cerita laku sekian, mulai melok jualan batu. Jadi kalau untuk sekarang tuh memang penghobi nih kalau untuk sekarang tuh. Itu ya. Iya. Artinya dengan adanya galeri ini Kak, ini kan tiap hari mungkin ya. Iya. Kalau batu mungkin ada waktu-waktu tertentu ya, mungkin seminggu sekali atau 3 hari sekali. Kalau ini rutin nggak? Alhamdulillah, pokoknya ado bae yang nganter batu minta bikin perak tuh ado, karena kita kan banyak selain kita dewe yang bikin perak, kawan-kawan di Batu Rajo juga kan banyak yang buat perak datang ke sini. Oh, mengoper. Iya, nganter ke sini bikin perak itu kan. Kalau untuk batu yang sudah bagus berkualitas itu pasti diperakin. Iya, untuk meningkatkan harga kan. Oh, oh. Nah, kalau batu yang kualitasnya agak di bawah ini kan takutnya laju kemahalan modal, laju susah jualnya. Berapa ini sih Kak kira-kira Kak pasaran untuk membuat ring perak di sini Kak? Mulai dari harga berapa? Kalau perak ini sudah ada acuan harganya. Ah. Iya. Kita kan bikin perak, terus begitu selesai kita timbang harga perak sekian plus jasa, itulah jadi harga. Iya. Rata-rata kalau orang yang pesan itu yang di kisaran berapa? Di kisaran 400 sampai 600-an. 600-an. Bahkan kalau misalnya batunya jumbo, kalau uji kita kan jumbo, itu lebih. Lebih lagi. Iya, lebih lagi. Artinya hitungan geraman juga. Iya, hitungan graman. Kalau tingkat kesulitan tidak terlalu ini. Kalau kita nih nak agak gampang, berarti rezekinya tukang. Ya. Kalau tingkat kesulitan sulit bikinnya agak rumit, yo tantangan bagi dia. Nah, itu. Jadi tidak, kalau masalah upah sama, jasanya sama. Tapi mereka ini tidak perlu ditatar ulang karena mereka sudah punya keahlian itu kan. Kita memang nyari wong yang siap. Oh, oke Kak. Sekarang kan selain dari ngurusin ring ini kan Kakak juga kan masih main batu nih. Ya. Apakah betul Kak sekarang ini Batu Rajo itu masih tetap dicari? Apa yang dicari itu? Itu tadi yang tetap dicari dan harganya masih tinggi. Cak varian biru langit tadi. Nah, cak ini contohnya. Ah, itu ya. Nah, biru langit model ini. Biru langit, Purple. yo macam ini Masih tetap dicari itu? masih tetap dicari karena memang agak sulit kan. Ini jenis Sulaiman, Batu Raja asli? batu raja asli ini. Nah Kak, harga ini kan batu ini kan penilaian harga kan subjektif ya? Iya, tergantung yang menilai ya? Ya, ngatik standar harga. Nggak ada standar harga, kecuali kalau memang dia penggemar, dia mau bayar berapapun, kalau dia memang menurut dia bagus, pasti dibayar. Tapi sebenarnya berapa kisaran harga seperti ini Kak? Kalau untuk dijual di umum, misal kepada orang awam nih. Kalau seller batu ini jualnya sebenarnya dari tingkat bagus idaknya batu itulah dia buka harga.
bukan dari modal. Nah, dia kan tahu, oh ini bagus, layak dijual sekian. Iya. Nah, itu dia jual mahal. Mahal tuh di kisaran di atas ribuan lah mungkin ya? Ribuan. Ribuan itu jutaan lah. Iya, jutaan. Bisa 5 juta, bisa 10 juta, bisa juga di atas itu. Nah, yang kategori bagus itu seperti apa maksudnya? Yang kategori bagus. Kalau bagus itu warna sudah bagus. Nyato, visual biru. Nah, itu bersih. Bersih itu Nggak ada cacat? iya, nggak ada cacat, nggak ada crack atau seratnya bersih, disenter bersih, kristalnya bagus, begiwang. Nah, itu bagus. Bisa mahal itu. Nah, yang ciri-ciri khususnya batu raja itu yang katanya ada serat kura-kura itu bener apa? Iya benar. Khas kura kalau serat-serat, kalau jenis-jenis varian ini serat awan, serat kura. Nah, kalau misalnya ketemu yang plong, warnanya sudah sangat bagus, malahan kita bertanya-tanya, ini bener nggak dari batu raja? Iya. Apa asli apa bukan? Iya, benar. Itu karena di mata kita juga asing, karena kita sudah bertahun-tahun lihat batu model yang di batu raja ya. Terus begitu lihat batu yang dari luar, warna mencolok udah terlalu kelewatan dari yang biasa kita lihat. Patut dicurigai. Oh. Itu. Jadi belum tentu walaupun dia biru, sebiru-birunya kalau tidak ada ciri khusus bukan. Iya, belum tentu. Memang kalau untuk di batu raja belum ada alat untuk memastikan bahwa itu palsu atau asli. Tapi secara gampangnya untuk menentukan itu batu asli batu raja atau bukan? Itu tadi dari serat, dari pengalaman kita kan. Karena udah banyak, sudah makan asam garam di dunia ini misalnya. Paling besar dulu kakak pernah menjual berapa, Pak? Paling dapat, kalau boleh dibeberkan sedikit kepada penontonnya. Puluhan juta lah. Puluhan juta? Iya. Artinya bisa menghidupi keluarga ini. Iya. Dan menggaji pegawai. Luar biasa. Hanya dengan batu? Dari batu. Boleh diterangkan sedikit, Kak, sebenarnya dari daerah mana, Kak, batu rajanya khususnya biru ini? Dari daerah mana setahu Kakak? Kalau jenis biru langit atau biasa disebut ada juga kan biru yang tua, biru mizon. Nah, itu dari desa Sipangpat, Lengkiti. Yo. Nah, kalau jenis biru tinta atau purple itu ada yang dari Negeri Ratu, ada yang dari Segar Kembang. Masih di kecamatan yang sama? Masih di kecamatan yang sama. Cuman kalau warna-warna lain, misalnya oranye, kuning, putih, itu tersebar di Indonesia juga tersebar banyak. Tapi kalau biru tidak ada kecuali di Lengkiti itu, benar? Setahu aku, kalau di Indonesia endemik. Iya, di Lengkiti ada. Lengkiti. Di luar Lengkiti? Belum dengar. Kalau kondisi dunia tambang sekarang, setahu kakak apa yang terjadi? Nah, tambang ini dengar cerita dari kawan-kawan yang di lapangan sama yang dari penambang, dari dusun, agak ada masalah. Masalahnya di daerah luar Segar Kembang itu sekarang sudah kebun-kebun warga itu sudah berubah peruntukan tanah itu. Banyak dibeli perusahaan sawit. Itu. Nah, jadi sekarang warga itu banyak yang berjual tanah untuk ditanami sawit itu. Jadi warga kalau untuk daerah-daerah yang penghasil purple sama Phyllostes blue ini sudah dikit wilayahnya. Yang biasa ngeluar batu yang kualitas high quality itu sudah susah. Bahan-bahan juga sekarang sudah jarang keluar. Iya, sangat terasa udah dampaknya. Termasuk biru. Nah, kalau biru lain permasalahannya. Ada di Rimbo kampung itu, ya ada masalah lah itu. Ya, ada kabarnya sampai laporan
ada oknum yang kurang amanah lah di kampung itu. Oh, artinya sekarang agak sulit dong? Iya, sulit sekarang. Ini kan rantainya panjang ya. Dari penambang itu sampai ke dusun Segar Kembang, Simpang 4, bawa ke sini sampai ke tukang gosok, sampai ke tukang perak, dampaknya sangat terasa. Karena tutupnya yang lokasi batu itu agak sepi. Sepi dalam arti permintaan? Apa? Bukan, supply dari galian. Tapi paling tidak kan itu meningkatkan ini dong, karena barangnya sedikit, harga mungkin naik. Itu terdampak tidak? Sebenarnya kalau untuk sekarang sih masih biasa baik. Karena Covid kali ya? Iya mungkin, daya belinya kurang. Memang yang penghobi, betul-betul penghobi yang nyari sekarang itu. Nah, kondisi yang kesulitan bahan baku ini sejak kapan ini? Sekitar 2-3 bulan terakhir. 2-3 bulan terakhir? Iya. Itulah. Apa yang dilakukan oleh pemain batu kalau sekarang ini main? Ya mungkin dia main di varian lain. Varian lain? Iya, varian lain. Kan banyak. Batu Rajo ini kan lumbung batu nasional lah, pacak dikatakan mah itu. Karena segala jenis batu di Batu Rajo ini ada. Hampir ada. Jadi kalau ada merah dia main merah, ada kuning dia main kuning, atau batu-batu motif yang lain. Tapi yang dijagokan memang biru? Memang biru. Artinya yang di luar biru itu harganya mungkin tidak terlalu tinggi dibanding biru? Iya, beda, memang beda. Karena kalau untuk kolektor juga kan, kolektor atau pedagang di luar Batu Rajo, di luar Sumsel, dia memang kalau nanyo biru atau mau beli biru, arahnya sudah tahu Batu Rajo. Kita cari seller Batu Rajo itu. Kakak main bahan tidak? Tidak? Yo. Kenapa Mak nggak main bahan? Bahan itu risikonya. Gambling? Iya, risikonya gambling. Sama cak uang berjudi. Iya. Tapi tidak hoki di situ berarti? Kurang hoki. Ada kejadian yang menarik dari situ? Ya dulu kan sempat juga, sering-sering juga beli bahan. Cuman mungkin 10 kali beli bahan tuh cuman sekali yang untung. Yang lainnya ribut. Ribut sama keluarga gitu kalau beli rugi terus. Jadi hokinya main di Batu Jadi ya. Batu Jadi. Iya. Ya, walaupun dari pasar dulu, aku kan buka ring alloy, titanium, zaman itu kan. Ada yang datang masang gagang, masang ring itu. Kalau aku klik di mata aku beli. Iya. Yang dijual lagi? Jual lagi. Biasanya berapa persen keuntungan dari beli batu terus jual lagi? Nah itulah lemaknya main batu itu sebenarnya. Kalau boleh dibeberkan sedikit? Iya, itulah lemak main batu itu. Kadang-kadang pacak ribuan persen kalau lagi dari hoki. Modal? Dari modal. Bisa jadi kita beli harga 1 juta, bisa jadi kita jual 10 juta. Kalau ketemu pembeli yang ini, yang memang benar-benar nyari. Dan itu selalu terjadi? Iya, rezeki-rezekian lah. Tapi kebanyakan dari 10, misal 8 lah ya. Pokoknya kalau batu ini, kalau cuman 100-200% itu biasa. Keuntungannya. Ya alhamdulillah untuk nyukupi kebutuhan keluarga cukup lah. Nah, dengan adanya dunia digital online sekarang ini itu sangat membantu tidak? Sangat membantu. Dan itu termasuk salah satu media Anda berjualan? Iya. Aku dari 2013 itu sudah online, tapi dulu kan bentuknya BBM dulu. Oh iya. Nah, BBM ada batu bagus, sudah kita ring, kita foto, kita pajang di DP teh. Nah, kita broadcast. Ada berapa kontak, kadang 500 kontak, remut. Dan pasti nyangkut? Pasti nyangkut itu. Kalau zaman dulu kan langsung rame. Nah, itu sudah tawarnya sudah masuk. Yang tinggal kita nyari
Mana untung yang lebih besar? Paling mah itu kalau dulu dari zaman BBM itu. Yo alhamdulillah wong juga tidak merasa terganggu kan, karena BBM itu memang isinya lawang batu kalau di situ. Iya. Berlanjut ke zaman WA ini kan, ada yang IG, pakai Facebook sudah lama. Nah bahkan kalau di Baturajo sekarang banyak yang sudah akun YouTube. Iya, bikin YouTube. Iya lah banyak itu. Udah banyak ya? Lah banyak. Kenapa kakak tidak ikut merambah ke situ? Belum aku. Belum ada yang gawe gini? Iya. Belum. Masih tetap akan di Batu kak? Untuk ke depan? Ya kalau lihat perkembangan sebenarnya. Kalau misalnya Batu ini masih menghasilkan ya, masih mencukupi kebutuhan keluarga, terus lanjut. Prediksi kakak Dewi ke depan akan bagaimana dunia perbatuan khususnya di Baturaja? Apakah tetap seperti ini silent tapi tetap terus? Kalau Baturajo ini kurasa tetap masih banyak yang nyari. Masih banyak. Masih banyak yang nyari. Karena punya ciri khas tersendiri tadi. Itu. Karena memang nanti di daerah lain. Harapan kak terakhir kak kepada pemerintah daerah, mungkin stakeholder yang terkait dengan ini kan, termasuk juga selain dunia pariwisata, dunia kerajinan, UMKM ini kan. Nah, ekonomi ini kreatif ya. Iya. Kita Baturajo sini ya sudah 4 kali ngadukan kontes. Nah jadi ngadukan kontes ini memang kita bergerak bergerak sendiri nyari biaya. Kalau full support pemerintah belum terasa. Nah, mungkin untuk kedepannya ya, belum terasa karena kita yo bagi-bagikan proposal minta bantu itu. Cuman alhamdulillah terlaksana terus. Bahkan 2017 itu peserta kita tuh sampai 1.600 batu itu. Banyak. Padahal batu 2017 itu kan kalau grafiknya sudah turun kan. Iya. Cuman waktu itu masih ramai. Nah, mudah-mudahan lah untuk selanjutnya pemerintah merangkul wong-wong batu ini kan, di fasilitas atau ada ditempatkan di pusatnya, dipusatkan di suatu tempat. Sekarang ini masih menyebar bahkan di rumah ini kan. Iya. Nah kakak Dewi ada tidak mungkin rencana pengembangan dari ini lagi, selain dari kerajinan ring dan lain-lain dan batu, ada tidak pengembangan usaha ini? Kalau untuk sekarang sih cukup ini dulu. Kalau untuk sekarang masalahnya ini kan bukan cepet kerjanya kan. Satu ring itu kalau dia rumit tadi bisa sehari lebih. Satu ring. Jadi kalau misalnya orderan lagi banyak, terlalu lama antrinya. Nah, makanya belum memikir ke yang lain. Pesan-pesan kepada orang yang ingin mencari batu tapi dengan harga murah. Nah ini tolong disampaikan apa sesungguhnya kesulitannya bagi yang nyari batu-batu rajo. Nego baiklah. Karena ngati standar harga kan. Memang nggak ada standar harga kalau untuk batuan ini. Nah jadi pinter-pinter nego. Kalau sellernya berbaik hati, mungkin dilepasnya dengan harga modal. Nah, cuman kadangan kalau bagi yang nggak paham, kita nyebut harga modal juga masih ditawar. Iya, cuman benar. kalau bagi yang paham, tahu dia kan, oh sudah murah aku dapat. Iya. Atau dia ada perbandingan sebelumnya sudah beli kan. Bahkan kadang-kadang juga orang tidak tahu perjuangan orang gali itu seperti apa. Nah itu. Jungkir balik di dalam tanah itu. Nah, pas dia gali, terbis tanah. Nah, tinggal nama. Itulah perbincangan yang cukup menarik nih soal batu. Jadi Kak Chan Moon juga menyiapkan kontak nih kalau ada yang ingin mencari-cari batu di 0813 ya, Ya. 797 03 797, benar ya? Atau yang nak nempah perak. Nah, ataupun yang ingin apa istilahnya? Membuat ring cincin yang punya batu bagus, ingin diikat. Nah, ini tempatnya nih. Menerima
yang segala macam model. nak mempercantik batu, memperganteng batu. Di sini solusinya. Sini tulis. Sama Iya. Leontin nggak ya? Yo, sama liontin juga. Perak nggak ya? Perak. Asli perak. Asli perak. Yo. Soal harga terjangkau dan ego. Oke, demikian tadi perbincangan hangat dengan Bung Chanmo. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini, like, share, dan komen, dan sebarkan kepada penggemar-penggemar batu di manapun berada. Oke ya? Ya. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.